Baiklah semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang teorema sisa untuk materi polinomial atau suku banyak. Soal teorema sisa biasanya seperti ini. Suatu suku banyak Px jika dibagi X min 2 menghasilkan sisa 9. Dan jika dibagi X plus 3 menghasilkan sisa min 11. Nah, tentukan sisa pembagian jika Px dibagi dengan X kuadrat plus X min 6. Untuk dasarnya kita menggunakan teorema sisa yaitu Px itu sama dengan Fx dikalikan dengan Hx ditambah Sx. Nah, ini dasarnya. Px sendiri itu adalah polinomialnya atau suku banyak. Fx itu adalah pembaginya. Hx hasil bagi, Sx sisanya. Px suku banyak. Kemudian Fx itu pembagi. Kemudian Hx itu hasil baginya. Kemudian Sx-nya itu adalah sisa pembagian. Nah, di sini untuk kalimat yang awal, Px jika dibagi X min 2 menghasilkan sisa 9, ini bisa ditulis begini. Px, nah pembaginya ada itu yaitu dibagi X min 2 berarti pembaginya adalah X min 2. Hx-nya hasil baginya nggak tahu, ya kita tulis Hx. Nah, ternyata di situ sisanya 9, kita tulis 9. Nah, begini. Terus langkah berikutnya adalah kita jadikan biar ini nilainya 0. Nah, kalau 0 berarti X min 2 itu harus sama dengan 0. X min 2 sama dengan 0 berarti X sama dengan 2. Nah, ini X-nya kita ganti 2. Sehingga menjadi P2 sama dengan 2 min 2 kalikan H2 plus 9. Nah, 2 min 2 kan 0. 0 dikalikan H2, otomatis ini nilainya 0. Berarti P2 itu sama dengan 9. Nah, kita punya data P2 itu sama dengan 9. P untuk variabelnya, X-nya ketika diganti 2, nilainya adalah 9. Nah, selanjutnya, jika dibagi X plus 3 menghasilkan sisa min 11. Berarti dari sini, Px itu jika dibagi X plus 3, pembaginya, kalikan hasil baginya kita nggak tahu, sisanya adalah min 11. Nah, begini. Oke, saya naikkan dikit. Nah, berarti kita mengusahakan X plus 3 ini biar menjadi 0, berarti X plus 3. Kita buat sama dengan 0, berarti X sama dengan min 3. Nah, hasilnya X-nya itu bisa diganti berapapun ya. Tapi untuk ngarah ke penyelesaian, kita jadikan yang ini menjadi 0, berarti X sama dengan 2. Ini kita rubah menjadi 0, berarti X-nya ganti sama dengan min 3. P min 3 sama dengan min 3 plus 3 dikalikan H min 3 min 11. Nah, ini kan dikali. Ini kan 0. 0 dikalikan H min 3 tetap 0. Jadi satu paket ini 0. Sehingga P min 3 sama dengan min 11. Kita punya data 2 ini. P2 sama dengan 9. P min 3 sama dengan min 11. Baru kalimat berikutnya. Tentukan sisa pembagian jika Px dibagi dengan X kuadrat plus X min 6. Sisanya berapa? Dasarnya dulu Px itu sama dengan Fx dikalikan Hx plus Sx. Nah, Px tetap Px. Fx-nya pembaginya yaitu X kuadrat plus X min 6. Kalikan Hx, kita tidak tahu Hx. Nah, sisanya ketika bentuknya kuadrat, ini ya sisanya derajatnya satu tingkat di bawahnya pembagi. Kalau pembaginya kuadrat berarti sisanya adalah X plus B. Nah, ini sisanya. Sisanya adalah AX plus B ketika X kuadrat plus X min 6. Ini pembaginya derajatnya 2, maka sisanya adalah satu tingkat di bawahnya pembagi. Langkah berikutnya, ini kita faktorkan. Nah, biasanya memang pefaktorannya ini dari hasil ini, X min 2 sama X plus 3. X plus 2 sama X min 3. Nah, ini. Ini yang dikalikan di hasilnya min 6.
dijumlahkan dia 1 ini plus ini. X min kebalik ya, X min 2. Nah, yang dikalikan dia min 6 dijumlahkan dia 1 ini. Plus 3 dikali min 2 itu min 6. Plus 3 dijumlahkan dengan min 2 itu 1 di sini. Untuk detailnya pemfaktoran ada di video saya yang lain. Ketik saja pemfaktoran persamaan kuadrat Indahnia. Pemfaktoran gitu ya. Persamaan kuadrat diganti Indahnia. Ini channel saya. Oke. Dikalikan HX tetap ditambahkan AX plus B itu sisanya. Nah, dari sini maka kita menjadikan ini menjadi 0. Yang tadi itu ketika ini diganti 2. Nah, ketika X-nya diganti 2 kan menjadi P2. 2 min 2. Nanti 0 juga ini. 2 plus 3. Ada nilainya 5. H2. Tidak ada datanya. A kali 2. Nah, bedanya di sini. Plus B. Nah, ini 0. Segini ini 0. 0 dikalikan 5 dikali H2. Itu 0 karena perkalian semuanya ini 0. Nah, P2 tadi nilainya adalah 9. Kita ganti 9 sama dengan ini 0. Nah, tinggal A kali 2 plus B. A kali 2 itu 2A plus B. Nah, ini persamaan pertama. Lalu kita masukkan satunya yaitu min 3. X-nya min 3 dari sini ya. Berarti P min 3. Ini berarti min 3 min 2. Dari sini min 3 min 2. Yang sini min 3 plus 3. Kali H min 3. Berarti ini tambah A kali min 3 plus B. Nah, gitu. Ini min 5, tapi ini kan 0. Nah, ini min 5 dikalikan 0. 0. 0 kali H min 3 juga 0. Berarti yang segini itu nanti berubah menjadi 0. P min 3 sendiri nilainya adalah min 11. Nah, ini 0. Nah, saya langsung tulis ini A kali min 3 itu min 3A plus B. Tetap plus B. Ini persamaan kedua. Nah, tinggal eliminasi, substitusi persamaan 1 sama persamaan 2. Misalkan persamaan 1 saya tulis dulu. 9 sama dengan 2A plus B. Berarti ini min 11 sama dengan min 3A plus B. Tinggal dieliminasi. Kebetulan B-nya sudah sama, koefisiennya dikurangi. 9 min 11. 9 plus 11 itu 20. 2A min 3A. 2A plus 3A. 5A. B min B 0. Berarti 20 per 5 itu sama dengan A. A sama dengan 4. A sama dengan 4 kita masukkan ke persamaan ini. 9 sama dengan 2 kali 4. A-nya diganti 4 plus B. Nah, 9 sama dengan 8 plus B. 9 kurangi 8, 1 sama dengan B. Berarti B-nya 1. Nah, sisa tadi itu sisanya adalah AX plus B. Sisa yang ditanyakan itu adalah AX plus B. A-nya kita ganti 4. X tetap X, B-nya 1. Nah, caranya seperti ini. Jadi, sisa pembagian ketika suku banyak, ini tadi, PX dibagi X kuadrat plus X min 6, itu sisanya adalah 4X plus 1. Dengan penyelesaian seperti ini. Ini detailnya ya. Kalau sudah paham langsung ya, langsung bisa beberapa langkah dilewati. Misalkan langsung, paham. Ini X min 2, berarti P2 sama dengan 9. P min 3 sama dengan 11. Untuk langkah langsung ke sini misalkan. Boleh-boleh saja. Kemudian langsung ke sini. Nah, sama saja. Artinya kalau misalkan sudah terbiasa menyelesaikan ini, beberapa langkah ini tidak perlu ditulis, langsung loncat ke langkah sini juga boleh. Demikian penjelasan tentang teorema sisa. Jika ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar. Kalau perlu video, nanti saya buatkan videonya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin.